Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa Ramadan yang di akan sana. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV, Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di pekan-pekan awal mulai kembali aktif mengajar Ustaz ya di kampus Ustaz. Iya, alhamdulillah ini pekan kedua di Kedua. STD Imam Syafi'i Jember ya, pekan kedua kuliah maksudnya. Ya, dan masih ada cukup banyak kegiatan awal semester ya, sehingga ya lumayan lah. Masya Allah. Semoga Ustaz selalu di dalam lindungan Allah dan juga mendapatkan afiat dan kesehatan dari Allah. Allahumma barik Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz telah berkenan membersamai kita selama 1 jam ke depan insyaAllah. Dan juga para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa pula kita menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui relay radio yang merelay siaran kali ini dari berbagai radio yang aktif tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC), di antaranya Radio Binbes Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Dai Tengaran. Ahlan wa sahlan para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang sedang di jalan dan sedang mendengarkan sambil menuju pulang. Semoga Allah selalu memberikan kita ilmu yang bermanfaat dimanapun kita berada. Allahumma amin. Dan para pemirsa juga para pendengar, tidak lupa kami mengajak dan mengundang para pemirsa dan para pendengar untuk dapat partisipasi dalam live interaktif ini. Anda dapat mengirimkan pertanyaan langsung dan berkonsultasi langsung dengan guru kita, pakar kita pada kesempatan kali ini, Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin, di nomor layanan kami di 0331544087, atau Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call di 0821706081. Kami ulangi 0821706087. Oke. Baik, sebelum kita membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, tentunya seperti biasa kita akan mendengarkan untayan nasihat dari guru kita, Ustaz Dr. Anas Burhanuddin Hafizallahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman sekarang kita bisa mendapatkan kajian atau konsultasi atau daurah atau majelis taklim atau yang lain dengan sangat mudah. Bisa dalam majelis-majelis ilmu langsung, atau bisa juga melalui berbagai sarana dan fasilitas yang bisa kita dapatkan seiring dengan kemajuan teknologi, baik berupa TV dakwah, radio dakwah, media sosial, dan yang lain. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita rasakan, dan banyak orang sebelum kita yang tidak bisa merasakannya. Namun saat kita belajar, baik itu di majelis taklim offline ataupun di media-media online, maka hendaknya yang menjadi tujuan kita adalah beramal untuk diri kita sendiri. Nah, ini adalah tujuan utama yang hendaknya kita dahulukan dan kita prioritaskan tujuan tersebut, bahkan dibandingkan keinginan kita untuk berdakwah kepada orang lain. Jadi tujuan utamanya adalah harus mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita dan menjadikan ibadah kita lebih baik lagi. Nah, maka dengan niat seperti itu, insya Allah yang sedikit akan cukup. Ya,
Dan ini yang dimaksud oleh perkataan Amr bin Dinar rahimahullahu taala, "Ma tata'allamuhu li nafsika fal qalilu minhu yakfi, wa ma tata'allamuhu lin nas fa hajatun nasi la tantahi." Apa yang engkau pelajari untuk dirimu sendiri, maka ilmu yang sedikit akan cukup. Sedangkan ilmu yang engkau pelajari untuk manusia, maka kebutuhan manusia tidak pernah ada habisnya. Nah, jadi dengan niat yang baik, yaitu mendahulukan aspek amal untuk diri kita sendiri dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tataran diri kita sendiri. Ini akan menjadikan ilmu kita yang sedikit itu cukup. Nah, karena kita bisa mengamalkannya, kemudian menjadikan ibadah kita lebih baik ya dengan ilmu yang sedikit itu, maka itulah arti barokah ilmu dan manfaat ilmu. Ya, sedikit tapi memberikan buah yang baik untuk diri kita sendiri dan kita bisa mengamalkannya. Baik, ini sebagai nasihat singkat untuk kesempatan sore hari ini. Wabillahi taufiq. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas untai nasihatnya. Semoga kita para pemirsa dan seluruh para pendengar dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Allahumma barik. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah tersambung dengan kita penelpon pertama pada kesempatan kali ini, Pak Soleh Haji dari Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Soleh Haji, gimana kabar di Depok pada sore ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mendung, hampir Mendung. hujan. Udah mau hampir Baik, hujan. tunggu keberkahan turun itu berarti Pak ya. Allahumma barik. Silakan Pak Iya, Soleh Haji untuk masyaallah. pertanyaannya. Baik, syukron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat berzikir setelah sholat fardu itu ada tasbih 33 kali dan seterusnya gitu, Ustaz. Nah, apa cara menggunakan jari tangan, Ustaz, untuk menghitung 33 itu? Ya, yang sunnah itu seperti apa, Ustaz? Cara penggunaan tangannya? Itu di setelah sholat. Nah, apa juga sama pada saat kita di luar sholat, misalnya di luar sholat setelah sholat duha yang 100 kali itu, Ustaz. Ya, penggunaan tangan di dalam berzikir yang sunnah itu seperti apa? Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh Haji atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya baik, jadi anggota badan kita itu akan menjadi saksi untuk amalan-amalan yang kita lakukan, baik amal soleh maupun amal yang toleh atau amal yang rusak dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita bersujud, ya maka telapak kaki kita, telapak tangan kita, ya kemudian lutut kita, ya kening kita, hidung kita itu akan bersaksi untuk kita di akhirat kala. Demikian juga saat kita membaca Al-Qur'an, ya maka lidah kita, ya bibir kita, kemudian tenggorokan kita, ya, yang kita pakai untuk bernafas juga akan bersaksi untuk kita pada hari kiamat kala. Demikian juga saat kita berzikir, maka kalau kita berzikirnya menggunakan musabbihah, ya, atau menggunakan jari-jari tangan kita, maka jari-jari tangannya juga diharapkan bisa menjadi saksi kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya Allah sudah punya catatannya semuanya. Nah, tapi dalam rangka iqamatul hujjah atas kita semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota tubuh itu, ya bahkan juga tanah-tanah atau tempat-tempat yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita semuanya menjadi saksi, ya, atas perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Meskipun catatannya sudah ada, tapi dalam rangka menyempurnakan hujjah Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Ya maka untuk zikir-zikir yang muqayyad, ya, yang terikat dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW jumlah bilangannya, ya maka Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwasanya kita bisa menghitung, ya, dengan tangan-tangan kita, ya dengan jari jemari tangan kita. Makanya kemudian ada pembahasan gitu, boleh nggak berzikir dengan butir-butir tasbih? Ya, meskipun para ulama
menyebutkan yang nggak apa-apa, terutama untuk mereka yang sudah pikun atau kesulitan menghitung dengan tangan, ya. Maka dia boleh untuk memakai tasbih yang sudah lebih mudah ya, sudah biasanya dibuat ada tanda kalau sudah selesai 33, maka nanti ada butiran yang lebih panjang ya. Oh ini tahu, oh berarti sudah selesai ini. Kemudian alhamdulillah 33, nanti pas selesai ada lagi butiran tasbih yang lebih panjang ya. Biasanya itu ada paket 100 ya. 100 atau 33 ya. Jadi itu untuk membantu kita saja, maka ini bukan termasuk bid'ah dalam beragama, maka para ulama membolehkan yang seperti itu. Atau mungkin dengan alat penghitung ya yang digital ya, atau alat penghitung yang manual ya, yang bisa kita dapatkan di berbagai toko ya, toko peralatan ibadah ya, maka itu juga adalah kenikmatan yang kita rasakan di zaman kita yang dahulu orang-orang sebelum kita tidak bisa menikmatinya ya. Namun meskipun begitu, para ulama bersepakat bahwasanya memakai jari jemari tangan kita itu lebih baik. Karena maksud tadi itu, jadi yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita sendiri. Nah, tentunya kalau kita memakai misalnya alat penghitung ya, atau tasbih ya, butiran-butiran tasbih, maka Allah juga akan datangkan benda-benda itu nanti gitu loh. Tapi saat kita menjadikan saksinya adalah tangan kita sendiri dan anggota tubuh kita sendiri, maka tangan ini yang tidak kemana-mana, jadi kita lebih tenang ya, kita akan lebih yakin ya dengan bahwasanya semuanya akan datang ya tanpa ada kekhawatiran yang berlebih ya. Jadi seperti itu. Dan untuk diketahui bahwasanya setiap ruas jari tangan kita itu, di setiap ruas jari tangan kita itu ada 3 ruas ya. Kalau orang Arab menyebutnya sebagai anamil ya. Ini anmulah ya, setiap jari kita ada anmulah. Maka kita bisa bertasbih ya dengan tangan kanan kita. Sunnahnya adalah dengan tangan kanan ya. Dan setiap jari tangan itu ada 3 ya. Berarti kalau kita kalikan 5 berarti sudah dapat 15 ya. 15. Kemudian yang berikutnya juga adalah 15 lagi, berarti sudah 30. Tinggal ditambah nanti 1 ruas sendiri sebagai tambahan sehingga menjadi 33. Ya, ini yang ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi sekali lagi yang penting adalah kita bisa mewujudkan jumlah bilangan yang 33 atau 100, atau dalam sebagian riwayat ada 10 tasbih ya, 10 tasbih, 10 tahmid, 10 takbir ya, atau juga yang 100 atau yang 7 untuk bilangan-bilangan yang lain. Jadi yang penting adalah angka-angka itu diwujudkan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Adapun untuk caranya ya, maka bisa dengan jari tangan kita dan bisa juga dengan wasilah, ini hanya alat saja ya, yang lain sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Begini Ustaz, menarik tadi yang Ustaz sampaikan bahwa disunahkan menggunakan tangan kanan Ustaz ya, ternyata ya. Karena sebagian kita mungkin pemirsa, para pendengar juga masih mendapati di tangan-tangan kita, bahkan kita sendiri untuk menggunakan tangan kiri juga Ustaz sebagai bantuan dalam menghitung. Itu bagaimana menurut ya, boleh saja, tidak ada larangannya ya, tidak ada larangannya, alhamdulillah. Dan kita mengatakan bahwasanya kanan lebih baik karena Nabi Muhammad SAW kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mencintai ya, atau lebih suka untuk menggunakan tangan kanan beliau ya, atau memulai dengan tangan kanan beliau ya untuk hal-hal yang sifatnya seperti adalah memakai mulai dengan kanan ya, maksudnya mulai dengan kanan itu untuk memakai sendal ya, kemudian untuk menyisir kepala beliau ya, beliau mulai dengan yang kanan. Tapi tidak berarti bahwasanya memakai tangan kiri ya itu dilarang. Jadi memang tidak ada larangannya, maka kaitannya hanya mana yang lebih baik ya, dan boleh ya untuk orang terutama yang kidal, yang terbiasa dengan pakai tangan kiri juga boleh untuk memakai tangan kiri, tidak ada larangannya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Soleh Haji tadi di Depok, Jawa Barat. Baik, berlanjut ke penelpon kita kedua pada kesempatan kali ini ya, datang dari Jambi, dari Pak Beru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Beru nih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Beruni. Mohon maaf sebelumnya, gimana kabar Jambi pada petang ini Pak? Alhamdulillah musim hujan di Jambi sekarang. Hujan juga ya, Masya Allah. Kayaknya Sumatera Iya. rata-rata hujan ini ya Pak ya. Iya. Allahumma barik, semoga diberkahi dengan hujannya. Allahumma barik. Silakan Pak Beruni untuk pertanyaannya kepada Benar. Ustadz. Ini sama Pak Beruni. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya, ini masalah sholat berjamaah. Kalau seandainya kita berjamaah 2 orang, apakah kita perlu mengumandangkan azan atau cukup dengan qomat aja Pak Ustadz? Apa perlu azan kembali gitu ya Pak Beruni ya? Ya, kalau seandainya kita berjamaah cuma 2 orang, apakah kita Di masjid atau di mana Pak sholatnya Pak? Setelahnya di rumah Pak, di rumah. Oh, di rumah. Di rumah ya. Baik. Di rumah atau di kebun gitu. Oke. Ya baik. Cukup Pak Beruni ya atas pertanyaannya. Satu lagi ini berkaitan dengan azan juga. Kalau seandainya kita ke masjid, jalan kaki, kemudian azan sudah selesai, apakah kita perlu berdoa? Apakah kita berdoa sambil berjalan boleh Pak Ustadz? Cuma itu aja. Oh, berdoa setelah azan ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Beruni atas pertanyaannya. Silakan Ustadz atas jawabannya. Ya baik. Yang pertama tadi? Yang pertama tentang azankah harus diperlukan azankah? Oke. Baik. Ya, jadi azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah dan dilakukan di masjid-masjid umat Islam. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang sunanul huda, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menyebutkan wa inna min sunanil huda as-salatu haitsu yunada bihin. Sesungguhnya di antara sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah salat di mana azan dikumandangkan. Ya, jadi maksudnya adalah salat di masjid, karena masjid adalah tempat dikumandangkannya azan. Jadi di sanalah azan dikumandangkan. Ya, bahkan para ulama menyebutkan untuk iqamat ya tidak dianjurkan untuk harus ya untuk dikeluarkan suaranya, karena iqamah fungsinya adalah untuk mengajak orang yang sudah hadir untuk mulai mengerjakan sholat. Jadi kalau azan fungsinya adalah mengajak orang-orang yang masih di luar untuk datang, maka iqamat fungsinya adalah mengajak mereka untuk mulai sholat, yaitu mereka yang sudah datang ke masjid. Nah, jadi ini adalah fungsi dari iqamat. Ya, maka dahulu ya disebutkan bahwasanya untuk azan ya itu dilaksanakan di mi'dhanah, di tempat yang tinggi. Ya. Tapi kalau untuk iqamat maka dilaksanakannya di dalam masjid saja. Ya, karena memang fungsinya berbeda dengan azan. Ya, makanya berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, ketika ada 2 orang yang barangkali tidak bisa pergi ke masjid, ya, tidak mendapatkan sholat jamaah karena ketinggalan dan yang lain, ya maka ketika di rumah ya dia cukup untuk melaksanakan iqamat saja. Karena di sini tidak ada kepentingan, ya, tidak ada tujuan untuk mendatangkan orang dari luar. Nah, maka di sini azan tidak disunahkan, tapi cukup membaca iqamah saja. Jadi salah satu mengumandangkan iqamat, kemudian selanjutnya mereka sholat berdua secara berjamaah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang di saat kita berjalan menuju masjid, Ustaz, lalu azan sudah selesai. Oke, baik. Jadi menirukan bacaan muadzin dan juga berdoa setelah azan ini tidak harus dilakukan di masjid. Nah, maka ini adalah sebuah persepsi yang kadang-kadang dipahami salah ya oleh sebagian umat Islam, bahwasanya zikir itu misalnya harus dengan pakaian komplit, atau harus dalam keadaan suci, atau zikir itu jangan dilakukan sambil berjalan. Ini semuanya adalah persepsi yang salah. Nah, jadi kita bisa berzikir dalam semua kondisi, ya, kecuali dalam keadaan junub. Ya. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli hal. Nabi Muhammad SAW dahulu berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, termasuk dalam kondisi tidak suci. Ya, artinya belum berwudu, enggak menghalangi kita untuk berzikir.
Jadi untuk zikir pagi, zikir sore, ya, zikir setelah sholat itu tidak disyaratkan kita dalam keadaan suci. Ya. Jadi kita bisa berzikir ya, meskipun sudah batal. Ya, kita bisa berzikir sambil berjalan. Mungkin prakteknya adalah ketika kita selesai sholat, ya kemudian kita buru-buru ada pekerjaan, maka itu bukan alasan untuk tidak berzikir setelah sholat. Karena zikir setelah sholat bisa kita lakukan sambil berjalan. Jadi begitu salam, imam masih berzikir, ya, jamaahnya juga masih berzikir. Ya, kita karena buru-buru kita sudah boleh untuk keluar duluan. Tidak harus menunggu imam selesai berzikir. Kita boleh berjalan dulu. Itu sambil kita qomat kamit berzikir. Ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, La ilaha illallah kita baca. Dan itu tidak menyelisihi adab. Jadi ini tetap oke saja karena begitulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau berzikir, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kondisi. Maka demikian juga ketika kita menuju ke masjid dalam keadaan adzan berkumandang, maka perjalanan ke masjid atau jalan kaki itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sunnah berupa mengikuti bacaan muadzin. Jadi silahkan ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar kita ikuti. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ikuti la haula wala quwwata illa billah sambil kita jalan. Ya, kemudian ketika kita sudah selesai maka kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa setelah adzan yang masyhur. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi meskipun sambil jalan. Ya, jadi itu tidak harus di masjid, tidak harus dalam keadaan berdiri. Sambil jalan pun kita bisa melakukannya. Jadi seperti itu ya, bahkan kalau misalnya kita ketinggalan ya disunahkan ya untuk mengqadha'nya, dalam arti meskipun ketinggalan ada yang luput, misalnya kita sibuk dengan suatu urusan, ya sudah nanti ketika muadzin sholat kita mengulangi bacaan tersebut dari awal ya. Tidak satu persatu sesuai dengan zikir yang dikumandangkan oleh muadzin. Jadi bisa seperti itu, jadi fleksibel sekali dan hendaknya kita berusaha sebisa mungkin untuk mengamalkan sunnah tersebut, yaitu mengulangi bacaan muadzin, kemudian berdoa dengan doa setelah adzan ya, dengan setelah adzan ini tanpa terhalangi oleh kesibukan kita atau kondisi kita yang belum full berpakaian rapi untuk sholat, atau kondisi kita yang masih berjalan menuju masjid. Itu semuanya tidak menghalangi kita untuk tetap bisa mengamalkan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah. Masya Allah. Menarik Ustaz terkait dengan menjawab azan tadi Ustaz, mengulangi apa yang disebutkan oleh muadzin pada azannya. Apa ganjarannya Ustaz? Ada fadilah apa di saat kita berusaha untuk bisa mengulangi apa yang dikatakan oleh muadzin Ustaz? Iya, jadi tentunya pahalanya adalah pahala kita ikut berzikir ya, ikut berzikir. Ini tentunya adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi fadilah itu tidak harus berupa pahala A, B, C, D ya, tapi bisa jadi fadilahnya adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar suara muadzin, maka hendaklah kalian mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Nah, berarti kalau kita mengamalkannya, kita sudah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka berarti itu berpahala. Jadi nggak harus disebutkan pahalanya adalah A, B, C, D. Dan ini yang saya ingat ya. Jadi tidak ada pahala khusus, tapi di situ kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan itu berarti berpahala. Kemudian yang kedua, ini sebuah satu hal yang sering dilupakan oleh umat Islam. Bahwasanya di situ ternyata kita sedang diajari untuk menghormati orang yang sedang berbicara. Jadi ini adab ya. Orang yang sedang berbicara, dia capek-capek mengumandangkan suara azan, maka umat Islam itu disuruh menyimak, dengerin gitu loh. Ini tentunya selaras dengan perintah yang lain untuk mendengarkan khatib ya, mendengarkan guru yang sedang menyampaikan kajian ya, kemudian juga dosen yang sedang menyampaikan kuliah. Termasuk orang tua kita yang sedang menyampaikan nasihat, kita diperintahkan untuk memperhatikan. Jangan dicueki ya. Tapi kita, nah inilah peradaban yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi orang berbicara itu dihormati dalam Islam ya. Termasuk muadzin.
Bahkan para ulama menyamakan hukum iqamat juga sama. Iqamat pun disunahkan untuk diulangi bacaannya ya, menurut para ulama. Jadi bukan hanya adzan, iqamat pun juga sama ya. Jadi di sini ada fadilah lain berupa menghormati orang yang sedang berbicara ya. Menghormati orang yang sedang bertugas mengumandangkan adzan. Jadi kita simak bacaan itu ya, dia akan senang. Oh Masya Allah, adzan saya disimak oleh orang lain ya. Akan ada kebahagiaan bagi muadzin di situ ya. Nah kemudian kalau kita menyempurnakannya dengan membaca sholawat dan salam, kemudian berdoa ya setelah kemudian berdoa dengan doa yang telah diajarkan, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan halat lahu syafaati ya, orang yang melakukan itu semuanya ya satu paket, maka telah halal baginya syafaatku ya. Berarti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi inilah pahala khususnya yang di belakang ini berarti. Jadi seperti itu. Ya. Allahumma barik, semoga kita seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Allahumma amin. Baik, berlanjut ke penelpon kita ketiga pada kesempatan kali ini, datang dari Sumatera Barat, dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yanti untuk pertanyaannya kepada Ustaz. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya ini, ketika safar saya singgah di sebuah masjid dengan niat untuk melakukan sholat jamak qashar, yaitu maghrib dengan isya. Ketika itu sedang bertepatan dengan azan isya. Kemudian saya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan melanjutkan sholat isya 2 rakaat tanpa menunggu sholat berjamaah bersama imam. Apakah perbuatan seperti itu dibolehkan Ustadz, atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Oh, baik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Oh baik, silakan Ibu Yanti. Ini ketika sholat berjamaah bersama imam, ketika salam, apakah menunggu imam salam pertama atau sampai imam salam kedua baru kita salam Ustadz? Begitu juga ketika masbuk, apakah menunggu imam salam pertama atau salam kedua untuk melanjutkan ke rakaat selanjutnya? Oh, mohon maaf Ibu, untuk pertanyaan Assalamualaikum keduanya warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, mohon maaf sebelumnya, apa bisa diulang kembali dengan pelan sedikit untuk pertanyaan kedua tadi? Sedikit kita belum mendapatkan gambarannya. Iya. Bersama imam, ketika salamnya imam, apakah kita menunggu salam imam pertama atau salam yang keduanya baru kita salam? Ini dalam kondisi masbuk ya Ibu ya? Ini dalam kondisi salat masbuk? Enggak, yang pertama tidak. Kalau yang keduanya dalam kondisi masbuk, apakah menunggu salam yang pertama atau salam kedua baru kita melanjutkan ke rakaat yang berikutnya, begitu Ustaz. Baik. Sudah tertangkap Ustaz? Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Ibu Yanti, terima kasih atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang sedang melakukan safar ya, maka safar ini adalah sebab rukhsah ya, sebab adanya keringanan dalam agama kita. Orang yang sedang musafir, maka dia boleh untuk melaksanakan qashar salat, dia boleh untuk menjamak salat ya. Dia juga boleh untuk tidak salat jamaah. Dia kondisi khusus ya. Maka ketika dia singgah ke sebuah masjid, maka rukhsah tersebut tetap berjalan untuknya ya. Kalau misalnya dia buru-buru, dia harus segera melanjutkan perjalanan lagi. Apalagi kalau ada jadwal kegiatan di kota tempat tujuan ya, maka dia tidak harus menunggu ya. Ketika orang-orang sedang sholat qobliyah ya, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar di situ. Dan ketika kemudian nanti orang-orang mulai bersiap untuk sholat isya, dia sudah selesai, dia bisa lanjut lagi. Karena memang posisi dia adalah sebagai seorang musafir. Dia tidak wajib untuk sholat jamaah, dia juga tidak wajib untuk menunggu jamaah dimulai. Maka dia boleh untuk mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar, kemudian dia pergi ya dari masjid tersebut. Seperti itu ya. Tapi kalau dia tidak buru-buru ya, maka yang terbaik adalah dia berusaha ikut sholat jamaah di situ. Ya. Sholat jamaah di situ
Karena tentunya ada pahala tambahan ya untuk mereka yang mengerjakannya secara berjamaah. Dan kalau dia misalnya juga ada rombongan ya, tapi jamaah yang lebih besar itu pahalanya lebih banyak. Ya maka dia bisa sambil istirahat ya, sambil mungkin meregangkan badan ya setelah dia lama berada di mobil ya, dia bisa istirahat sambil menunggu sejenak ya sampai mereka selesai. Bisa dimulai dengan misalnya mereka sholat maghrib dahulu bersama-sama ya dengan rombongan, kemudian untuk sholat isya'nya ikut bersama jamaah masjid tersebut. Ini yang lebih baik insyaallah seperti itu. Ya kenapa? Karena dengan begitu ya mereka bisa mendapatkan sholat berjamaah bersama-sama ya, bersama jamaah yang lebih banyak, maka itu yang terbaik. Tapi sekali lagi ini bukan sebuah kewajiban ya, bukan sebuah kewajiban. Mereka boleh ya untuk pergi dahulu ya, menggunakan waktu jeda antara azan dengan iqamat untuk mengerjakan sholat maghrib dan isya jamaah qashar kemudian berangkat. Dan yang lebih baik adalah kalau bisa ikut berjamaah bersama masyarakat setempat ya di situ, yang memang kadang-kadang konsekuensinya adalah lebih berat ya, karena ketika sholat bersama mereka maka kita harus ikut 4 rakaat. Ya, ini kadang-kadang membuat jiwa kita meronta, ini nanti malah berat ya, akhirnya nggak mau, sudah kita mau cepat-cepat saja, boleh nggak apa-apa ya, tapi kalau Anda memilih untuk bertahan maka itu pahalanya lebih banyak insyaallah. Semakin banyak amalan semakin banyak pahalanya. Nah, kemudian kalau misalnya ya Anda menemui ya dalam kondisi tertentu yang mirip ya, Anda mendapati mereka sedang sholat isya padahal Anda belum sholat maghrib, maka Anda sholat maghrib dahulu ya. Ya, menurut pendapat jumhurul ulama ya, Anda ikut sholat jamaah bersama imam, tapi niat Anda adalah sholat isya. Niat saya adalah sholat maghrib ya. Jadi jamaah mengerjakan sholat isya, kita sholat di belakang mereka tapi dengan niat mengerjakan sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib didahulukan, kita belum sholat maghrib ya. Tapi kemudian kita bisa misah sendiri, kita salam sendiri ketika mereka nambah rakaat ketiga, kita bisa tasyahud akhir kemudian salam, atau bisa juga kita tasyahud akhir tanpa ikut naik ke rakaat keempat kemudian nanti salamnya bersama imam. Jadi ada 2 pilihan ya, bisa misah, bisa juga menunggu sampai jamaah yang lain menyelesaikan rakaat keempat kemudian kita salam bersama-sama mereka ya. Baru kemudian setelah itu kita bisa mengerjakan sholat isya sendiri ya, atau bersama rombongan kita secara qashar ya. Jadi ini adalah beberapa tambahan faedah ya untuk kondisi yang kemungkinan yang mungkin terjadi dalam kondisi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu. Masya Allah, Allah mubarak, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita tadi, Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Berlanjut ke pertanyaan. Yang belum, yang satu lagi yang belum malah ya. Terkait dengan 2 salam atau 1 salam. Oh, iya, ya baik, satu pertanyaan lagi untuk Bu Yanti ya, sebelum lupa ini. Tidak apa-apa ya, kita sampaikan saja ya. Mumpung beliau juga masih menunggu barangkali ya. Jadi yang lebih sempurna dan lebih hati-hati adalah kita menunggu selesainya 2 salam. Kenapa? Menurut sebagian ulama itu yang menjadi kewajiban adalah 2 salam. Nah, jadi kita baru mengucapkan salam, baru kita baru mengerjakan salam ketika imam sudah selesai dulu dua-duanya, dan 2 salam ini adalah satu paket ya, sehingga kita tunggu dulu sampai selesai baru kita bergerak ya untuk mengucapkan salam ya. Jadi itu yang lebih sempurna, meskipun sebagian ulama berpendapat yang wajib hanya yang pertama saja, yang kedua sifatnya sunnah ya. Tapi saya katakan yang terbaik dan sebagai bentuk kehati-hatian adalah menunggu ya sampai imam menyelesaikan 2 salam ya, ke kanan dan ke kiri. Demikian juga untuk mereka yang masbuk, maka lebih hati-hatinya adalah mereka menunggu imam menyelesaikan 2 salam dahulu baru naik ke atas ya. Baru naik melanjutkan sholatnya sendiri ya. Nah, itu adalah yang lebih hati-hati, meskipun sekali lagi ya menurut sebagian ulama sudah cukup ya kalau imam sudah melakukan yang wajib, maka kita boleh untuk langsung berdiri dan tidak menunggu yang sunnah ya. Tapi sekali lagi kita menyampaikan yang lebih baik dan lebih hati-hati ya di antara 2 pendapat ulama dalam permasalahan ini. Masya Allah. Allah mubarak, jazakallah khairan. Mungkin para pemirsa dan para pendengar juga mengira-ngira tadi saat apa yang dimaksud dengan 2 salam. Mungkin yang bisa kita sampaikan, 2 salam adalah
salam ke kanannya imam dan Iya, salam ke kiri ya. Ustaz, ya. Allahumma barik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bu Yanti dari Sumatera Barat. Baik, berlanjut ke penelpon keempat kita pada kesempatan kali ini. Datang dari Pak Bustanuddin dari Solok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bustanuddin, silahkan untuk pertanyaannya. Begini Ustaz, lahirnya merayakan hari Maulid Nabi, dan lahirnya merayakan Isra Mi'raj, dan lahirnya zikir bersama ini, apakah di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Kalau di masa tabi'ut tabi'in, berarti orang yang terpilihan oleh Allah itu, berarti boleh kita ikuti Ustaz. Bagaimana lahirnya ini Ustaz? Lahirnya itu gimana Ustaz? Itu aja pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, jadi perlu kita ketahui ya bahwasanya mengingkari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya, itu adalah pendapat sebagian ulama Islam dari zaman dahulu. Ya. Jadi ini bukan hanya pendapat orang-orang zaman belakangan saja. Ketika pertama kali Maulid, ketika pertama kali peringatan Maulid ya diselenggarakan ya dalam sejarah umat Islam, dan menurut Al-Maqrizi rahimahullahu taala ya, salah seorang penulis sejarah umat Islam ya, beliau menyebutkan bahwasanya pertama kali yang melakukannya adalah Daulah Fatimiyah di Mesir. Daulah Fatimiyah adalah sebuah negara, sebuah dinasti yang berkuasa di Mesir, dan mereka adalah orang-orang Syiah ya. Daulah Fatimiyah adalah orang-orang Syiah. Nah, inilah orang-orang yang pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam sejarah umat Islam. Sebelum itu tidak dikenal ada peringatan itu. Nah, makanya karena ini dianggap sebagai sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh generasi awal umat Islam, dan Al-Maqrizi menyebutkan itu di kira-kira abad ke-5 Hijriah ya, baru pada abad ke-5 ada peringatan itu ya. Maka ini tentunya sangat jauh ya dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in. Tabi'ut tabi'in pun tidak ya. Zamannya para imam mazhab yang 4 pun juga masih jauh ya, karena imam mazhab yang 4 itu sebagian ada di abad ke-2 Hijriah, sebagian ada di abad ke-3 Hijriah. Sementara ini di abad ke-5 Hijriah, jadi masih 2 abad setelahnya. Jadi ada cukup banyak generasi ya, sampai ke generasi terbaik umat, yaitu para tabi'in, para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in. Nah, jadi kalau dikatakan itu munculnya sudah dari awal banget, ya enggak gitu. Baru pada sekitar abad ke-5 Hijriah. Ya. Nah, kemudian tentang zikir bersama ya. Pada zaman akhir pada akhir zaman sahabat ya, itu sudah muncul ada orang-orang yang melaksanakan zikir secara bersama-sama. Nah, tapi ini bukan kemudian dikatakan sebagian salaf melakukan hal itu. Nah, tapi dikatakan bahwasanya dulu ada yang melakukan hal itu, tapi kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga oleh para sahabat yang masih hidup pada waktu itu. Nah, jadi suatu ketika ya Abdullah bin Mas'ud ya diundang ya oleh seorang sahabat yang lain yang melihat ada sesuatu baru yang ada di masjid. Nah, berarti ini kan di zaman tabi'in, berarti masih ada para sahabat. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal ya, para sahabat sebagian masih ada, maka ini adalah generasi kedua umat Islam, generasi tabi'in. Nah, suatu ketika di suatu masjid ya ada orang-orang yang melakukan zikir tapi tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bentuknya? Mereka membuat kelompok-kelompok ya, atau halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran. Kemudian mereka berzikir dengan membawa kerikil-kerikil di situ ya. Nah, maka karena melihat ini sebagai sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Beliau mengatakan, betapa cepat kalian berubah. Ini bejana yang dipakai oleh Rasulullah SAW masih belum rusak. Baju beliau juga masih ada. Ya. Tapi kalian sudah sedemikian cepat berubah. Ya, maka ini adalah bentuk pengingkaran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sudah ada yang melakukannya, ya, tapi karena dianggap sebagai perkara baru, maka para sahabat mengingkarinya. Ya. Jadi
narasinya ya tidak kemudian dikatakan oh ini ada sebagian tabi'in yang sudah melakukannya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena ternyata praktek itu diingkari oleh sahabat itu. Ya, oleh para sahabat ya, yang lebih paham dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya untuk berbicara tentang salafus soleh, ya para ulama itu menyebutkan. Jadi para sahabat itu semuanya salafus soleh, tanpa pengecualian. Ya. Bahkan termasuk yang jatuh dalam maksiat, ya seperti yang berzina, yang minum khamar, ya kemudian dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya termasuk salafus soleh. Tapi untuk kalangan tabi'in, maka yang masuk dalam kategori salafus soleh adalah yang mengikuti para sahabat dan Nabi Muhammad SAW bi ihsan. Maka dikatakan waman tabi'ahum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti generasi awal dengan kebaikan. Jadi tidak semua tabi'in ya disebut salafus soleh. Hanya mereka yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW saja dan tidak mengikuti atau menciptakan perkara baru dalam agama. Nah, untuk menguatkan hal ini perlu diketahui bahwasanya pada zaman tabi'in juga sudah muncul pemikiran Qadariyah. Jadi pemikiran Qadariyah itu pertama kali muncul di kota Basrah di Irak. Dan itu sudah terjadi pada zaman tabi'in, di mana Abdullah bin Umar masih hidup ketika itu. Dan tokohnya bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, jadi kita tidak katakan bahwasanya Ma'bad al-Juhani ini sebagai seorang tabi'i atau seorang salafus soleh. Karena nampaknya dia meninggal dalam keadaan tidak percaya kepada takdir. Ya, maka kemudian Abdullah bin Umar ketika mendengar ada kemunculan pemikiran seperti itu, beliau mengatakan sampaikan kepada Ma'bad al-Juhani bahwasanya saya berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dari saya. Nah, kata para pensyarah hadis, ucapan Abdullah bin Umar ini menunjukkan kafirnya orang yang punya pemikiran Qadariyah. Jadi pemikiran Qadariyah itu adalah tidak beriman kepada takdir. Ya, mereka menganggap takdir itu tidak ada dan mereka meyakini bahwasanya semua peristiwa ini tidak pernah ditakdirkan oleh Allah dan baru ditakdirkan pada hari di mana kejadian itu terjadi. Ya. Sedangkan kita umat Islam meyakini itu sudah ditakdirkan ya 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Ya, maka karena ini sangat fatal ya dan menyelisihi rukun iman, maka orang yang punya keyakinan seperti itu dari kalangan ya orang tabi'in dalam tanda petik di zaman tabi'in tidak disebut sebagai tabi'i dan juga tidak disebut sebagai salafus saleh. Ya. Nah, jadi untuk peringatan Maulid ya jelas itu disebutkan oleh Al-Maqrizi baru muncul pada abad ke-5 Hijriah. Ya, kemudian untuk zikir bersama ya itu sudah ada di zaman tabi'in tapi diingkari oleh para sahabat. Ya. Sedangkan untuk Isra dan Mi'raj ini kemungkinan lagi munculnya di zaman belakangan lagi. Ya, ya bahkan ketika kami ya belajar di Saudi Arabia juga kadang-kadang melihat ya atau mendengar kabar-kabar negara-negara Arab yang lain, kami malah tidak pernah mendengar misalnya ada peringatan Isra dan Mi'raj di sana gitu ya. Adapun kalau Maulid kita masih mendengar ada dilakukan di sebagian tempat di Yaman, di Mesir ya. Tapi kalau Isra Mi'raj ini tidak lebih populer ya. Jadi lebih apa istilahnya ya, tidak lebih populer ya dan kemungkinan juga munculnya lebih belakangan lagi ya seperti itu. Ya, baik. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita penelpon kita tadi. Berlanjut ke penelpon selanjutnya pada kesempatan kali ini, penelpon kelima kita datang dari Jambi, Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Fatimah, kami persilakan untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat zuhur masbuk, jadi kita mulai pada rakaat kedua. Ketika imam tahiyat awal, itu apa yang kita baca? Dan kapan kita membaca tahiyat akhirnya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ketika seorang makmum ya masbuk satu rakaat ya, dia baru masuk pada rakaat kedua. Ya, berarti ketika dia baru melaksanakan rakaat yang pertama ya, imam sudah melakukan tasyahud awal di situ. Ya.
Maka di sini berarti dia harus ikut imam, ya, ikut imam untuk duduk tasyahud awal. Kemudian juga dia sekaligus ikut membaca tasyahudnya. Meskipun seharusnya dia tidak ada dalam posisi untuk membaca tasyahud karena dia baru rakaat yang pertama. Nah, disinilah kepentingan dia dikalahkan dengan kepentingan jamaah. Dan itulah maksud sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika dia ikut makmum dengan duduk tasyahud, maka di situ dia juga membaca tasyahud. Ya, di situ dia juga membaca tasyahud. Jadi duduknya ikut, kemudian bacaannya juga ikut. Sampai mana? Ya, para ulama berselisih pendapat, ya. Dan yang lebih kuat adalah dia cukup membaca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja. Ya. Nah, kemudian dia berdiri bersama imam, ya. Di rakaat ketiga, ya, imam melaksanakan sholat seperti biasa. Nah, dia di sini rakaat ketiga seharusnya dia tasyahud awal seharusnya, karena dia baru rakaat kedua. Tapi di sini dia tidak boleh untuk duduk sendiri. Kenapa? Karena kepentingan dia dikalahkan oleh kepentingan jamaah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Jadi seperti itu. Nah, di rakaat yang keempat, ya, ketika imam dan jamaah yang lain sedang tasyahud kedua, maka di situ dia ikut lagi, ya, ikut lagi dengan duduk, ya, kemudian membaca tasyahud, ya, boleh sampai akhir, ya. Kalau misalnya imam nggak salam, ya, sampai dia menyelesaikan bacaannya semuanya dari at-tahiyat, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian sholawat, kemudian doa di akhir, maka dia boleh untuk membaca itu semuanya dalam rangka mengikuti imam, ya, dalam rangka mengikuti imam secara lebih sempurna. Nah, kemudian setelah imam dan para jamaah lain yang tidak masbuk salam, dia bangun untuk menambah satu rakaat lagi. Nah, kemudian dia duduk tasyahud akhir sendiri. Berarti dia mengerjakan tasyahud berapa kali? Tiga kali. 3 kali berarti, 3 kali. Loh, kok enggak tidak seperti sholat yang normal? Ya memang karena sholat Anda sedang tidak normal. Kenapa? Karena kondisi masbuk. Ya. Nah, jadi itu semuanya, ya, bisa berubah sifatnya dalam rangka mengikuti imam. Ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Kok bisa 3 kali? Kenapa enggak 2 kali saja? Ya memang karena demi maslahat jamaah. Ya, saking pentingnya jamaah kita mengikuti gerakan dan bacaan imam semuanya. Ya. Jadi jangan merasa aneh karena memang seperti itulah praktiknya, ya. Maka silahkan diikuti seperti itu, ya, tidak perlu merasa salah karena memang seperti itu yang benar dan justru itulah yang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, berarti ada tambahan pahala lagi di situ berarti, ya. Salat Anda lebih lama, ya, tasyahudnya lebih banyak, maka berarti itu semuanya menambah pahala, ya. Dan kita tidak ada niat untuk menyelisihi, ya, atau melakukan hal yang baru yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak, ya. Semuanya itu adalah karena ingin menepati imam dan tidak menyelisihinya, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Atas jawaban semoga dapat dipahami oleh saudara kita Ibu Fatimah dari Jambi tadi. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Datang dari saudari Eka Hidayanti. Pertanyaannya, Ustaz, Assalamualaikum, izin tanya Ustaz, mana yang harus didahulukan di saat suatu hari masih ada jadwal kerja tapi juga ingin ikut kajian? Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, baik. Jadi orang yang sedang bekerja atau masih bekerja dan terikat dengan pekerjaannya, maka ibadah terbaik yang bisa dilakukan dalam jam kerja tersebut adalah menjalankan tugas pekerjaan dia. Nah, itu adalah amalan terbaik. Kita semuanya, ya, semuanya pasti ingin hadir majelis taklim, ikut kajian, ya, pasti itu lebih nyaman daripada melakukan pekerjaan kantor. Tapi dalam kondisi itu, amalan yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah melaksanakan tugas kantor itu, karena itu adalah menjalankan amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemegangnya, kepada pemiliknya, ya. Kita sampaikan amanat itu. Dan karena kita sudah kontrak kerja, ya, dan tentunya atasan kita atau bos kita
mewajibkan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Maka itulah amalan terbaik ya. Jadi dalam kondisi itu di hari Sabtu itu amalan terbaik untuk Anda bukan ikut kajian. Justru malah kalau ikut kajian maka berarti Anda menyelisihi amanat. Anda mengerjakan sesuatu yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Nah, ini adalah kesalahan prioritas. Nah, jadi seorang muslim itu harus memiliki prinsip ibadah yang fleksibel. Jadi jangan terikat dengan satu ibadah. Tapi kita berusaha untuk mencari ridha Allah dan pahala yang terbesar di setiap waktu dan tempat dan kesempatan yang kita hadapi. Jadi di hari Sabtu kalau masih jam kerja kita lihat, berarti masih jam kerja. Nah, yang terbaik adalah kita menyelesaikan tugas kantor kita dahulu. Kecuali kalau memang kajiannya adalah kajian di kantor dan kantor membolehkan kita untuk hadir dalam kajian, itu berarti urusan lain. Tapi kalau tidak ada izin, maka berarti kita harus mendahulukan pekerjaan di kantor dulu. Baik, jadi jangan sampai salah prioritas dengan mendahulukan yang sunnah, tapi Anda meninggalkan yang wajib. Ustadz, kalau misalnya ini kajiannya istimewa Ustadz, ini Ustadz favorit saya, dan saya bisa izin kok dari kantor. Ya sudah, kalau begitu izin, izin. Nanti kalau diwajibkan untuk mengganti di jam lain, berarti Anda menggantinya di siang hari atau di sore hari, itu boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, maka berarti Anda tidak boleh untuk menghadiri kajian itu. Harus konsisten ya, menjalankan amanat dahulu, mendahulukan yang lebih utama dan lebih wajib. Nah, kemudian ya Anda bisa mendapatkan rekamannya. Alhamdulillah di zaman sekarang ya, di zaman sekarang begitu mudah ya untuk bisa mendapatkan itu semuanya. Dan dahulu kita ingat ya, para sahabat itu dahulu gantian untuk datang ke Masjid Nabawi ya. Karena mereka harus bekerja juga. Maka mereka kalau ada yang sedang berjaga di tempat kerja, maka ada satu yang pergi ke majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti ketika pulang dia menyampaikan apa yang dia dengar. Oh, tadi Nabi menyampaikan begini, ada ilmu baru, ada wahyu yang baru turun. Sehingga akhirnya yang kerja ini mendapatkan ilmu juga. Ya. Nah, sampai seperti itu, mereka sampai berbagi tugas ya, giliran. Kenapa? Karena mereka juga punya pekerjaannya masing-masing. Nah, jadi kita bisa mencontoh yang seperti itu ya, kita tunaikan yang wajib dahulu. Kemudian kalau kita bisa dapat izin, maka kita bisa hadir di majelis taklim tersebut. Kemudian dengan mengganti di waktu yang lain kalau memang disyaratkan harus mengganti. Ya, kalau dapat izin dari atasan atau dari bos tanpa mengganti, ya alhamdulillah itu lebih baik. Nah, kemudian juga ada solusi rekaman yang pada zaman kita ya bisa kita simak dengan baik dan rasanya sama saja ya gitu. Artinya pasti ada beda, pasti hadir langsung itu pasti lebih nyaman ya, lebih nikmat, lebih fokus ya. Tapi ya kalau misalnya kita bisa menikmati rekamannya dengan sedikit kualitas yang berkurang menjadi 90%, ya maka tidak apa-apa, yang penting kita tidak melanggar prioritas ya dalam kehidupan beragama kita dengan mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan atau mengalahkan yang wajib. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Eka Hidayanti yang bertanya melalui meja redaksi kita. Dan berlanjut ke pertanyaan yang masuk kembali di meja redaksi kami, datang dari saudara atau saudari Firtun. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana jika telah bertemu antara dua alat kelamin, namun tidak terjadi hubungan suami istri, sedangkan keduanya tidak berniat untuk melakukan tersebut? Apakah tetap wajib mandi Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Ya. Baik, yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain ya, bertemunya dua khitan ya, adalah bersenggama dalam arti jima ya. Yaitu masuk ya. Itu yang dimaksud ya. Makanya ketika berbicara tentang zina ya, tentang dhabit zina ya, zina itu seperti apa ya, para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan zina adalah masuknya zakar ya ke farji ya, atau vagina ya, masuknya penis ke vagina. Mereka sampai menyebutkan maksudnya kadukhulil mili fil mikhalah ya, seperti masuknya
besi ya yang dipakai untuk mengambil celak ya ke dalam wadahnya ya. Jadi saya mohon maaf ini innallaha la yastahi minal haq, Allah tidak malu dari kebenaran ya. Kita harus sampaikan bahwasanya ya sampai masuk ya. Sampai mil ini masuk ke dalam wadah celak ya, mikhalah namanya ya. Jadi inilah yang disebut dengan zina ya. Maka sekedar bertemunya ya, sekedar bertemunya kepala zakar ya dengan farji ya, ini tidak disebut senggama ya, tidak disebut berhubungan intim ya, tidak disebut sebagai jima ya. Maka itu tidak mewajibkan mandi kecuali kalau ada proses keluar mani. Jadi sekedar ketemu saja, maka itu tidak disebut sebagai jima. Ya, sebagaimana juga kalau terjadi pada dua orang yang berhubungan tanpa hak, yaitu zina, maka itu tidak disebut sebagai zina. Meskipun sudah satu kamar ya, sudah melakukan muqaddimah misalnya ya, tapi tidak sampai masuk ya, maka itu tidak mewajibkan had zina ya, tidak mewajibkan hukuman zina ya berupa rajam atau berupa dicambuk. Nah, demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba' faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Kalau dia sudah duduk di antara empat anggota tubuhnya, maka sudah wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Maka ini kata para ulama kinayah anil jima, maksudnya adalah kinayah dari semacam permisalan ya, atau perumpamaan atau penggambaran dari bersenggama. Jadi Nabi tidak ingin menyebut kata bersenggama langsung ya, maka disebutkan jika dia duduk di antara empat anggota tubuh istrinya ya. Nah, jadi ini adalah kinayah, yang dimaksud adalah jima ya, atau senggama ya, atau dukhul ya, masuk ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, jadi sekedar bertemu saja ya, bersentuhan ya antara zakar dengan farji, maka ini tidak mewajibkan mandi ya. Khulasahnya atau ringkasannya seperti itu. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari kita Firtun yang bertanya melalui meja redaksi kita. Dan selanjutnya pertanyaannya masuk dari meja redaksi kami, dari saudara atau saudari Syafa. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apabila seorang wanita ingin pergi safar ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu dan qadarullah mahramnya tidak bisa mengantarkan, apakah boleh tetap dilanjutkan safar tersebut? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya baik, jadi menurut penjelasan para ulama ya, ini tidak boleh dilakukan ya. Karena seorang yang safar ya, itu seorang wanita yang safar itu harus ditemani oleh mahramnya ya, dia nggak boleh safar kecuali dengan mahram ya. Kemudian sebagian ulama membolehkan ya untuk safar tanpa mahram jika ada teman yang bisa dipercaya ya, untuk perjalanan seperti perjalanan haji ya, perjalanan haji yang wajib yang pertama kali, kemudian umroh yang wajib ya, itu yang boleh menurut sebagian ulama. Adapun kondisi seperti bekerja ya, kemudian menuntut ilmu ya, maka ini tidak termasuk kondisi yang membolehkan seorang wanita untuk melakukan safar. Untuk melakukan safar tanpa mahram ya, maka jangan dilakukan. Dan kalau pernah terjadi, maka hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Syafa. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami haturkan jazakumullah khairan Ustaz kepada Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah, Ustaz bersama keluarga dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan jangan lewatkan program live interaktif selanjutnya bersama guru kita pada malam ini. Dan usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bekerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.